Coba kamu bayangkan dua orang teman sejawat, namanya Budi dan Anto. Mereka kerja di kantor yang sama, posisi yang sama, gaji yang sama. 10 juta rupiah per bulan. Tapi begini yang menarik. Budi setiap bulan bisa menabung 3 juta rupiah. Dalam 3 tahun, dia sudah punya tabungan 100 juta rupiah lebih. Dia juga sudah investasi di reksadana, punya asuransi kesehatan, dan bahkan sudah survei buat DP rumah. Sementara Anto, gajinya 10 juta rupiah juga, tapi setiap akhir bulan, dompetnya kosong. Bahkan sering numplek. Sering nih yang saya sebut gajian jadi raja, pertengahan jadi budak. 15, 20 setiap bulan, Anto sudah gigit jari. Ada saja pengeluaran tak terduga. Ada saja ajakan hangout. Ada saja keperluan yang padahal kalau dipikir-pikir tidak butuh banget. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Mereka kan sama-sama terima gaji 10 juta rupiah. Kenapa yang satu bisa menabung, yang satu tidak bisa? Ini bukan tentang siapa yang lebih hemat atau lebih disiplin. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik dalam mengatur uang. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, yang disebut high income trap atau jebakan gaji tinggi. Dan hari ini saya akan reveal semua jebakan itu. Buat kamu yang berpendapatan 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, bahkan 20 juta rupiah per bulan, tapi merasa tidak pernah punya cukup uang. Buat kamu yang setiap gajian berpikir, bulan ini akan berbeda, tapi tetap berakhir sama. Buat kamu yang merasa sudah bekerja keras, tapi kekayaanmu tidak naik-naik. Sekarang, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Berapa kali kamu berpikir, kalau saja gajiku lebih tinggi, keuanganku pasti beres. Atau, kalau dapat promosi, baru bisa menabung. Atau, gaji saya belum cukup besar untuk investasi. Saya ngerti perasaanmu, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi faktanya adalah, gaji tinggi tidak membuat kaya. Buktinya, lihat saja di sekitar kamu. Ada orang-orang dengan gaji 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, bahkan lebih, tapi masih hidup dari gaji ke gaji. Setiap bulan paycheck masuk, langsung keluar buat cicilan, kartu kredit, kebutuhan yang kelihatan penting. Ini yang disebut lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Setiap kali income naik, pengeluaran juga naik. Dapat kenaikan gaji 2 juta rupiah, langsung upgrade HP. Dapat promosi, langsung pindah apartemen yang lebih bagus. Dapat bonus, langsung beli kamera baru yang sudah lama diinginkan. Dan tiba-tiba, aumento yang seharusnya bisa jadi modal untuk membangun kekayaan, justru menjadi justifikasi untuk spending yang lebih tinggi. Ini yang terjadi di Jakarta, ini yang terjadi di Surabaya, ini yang terjadi di kota-kota besar Indonesia. Kita terjebak dalam loop. Kerja keras, dapat gaji, beli sesuatu yang kita pikir kita layak dapat. Gaji habis, kerja keras lagi. Ini yang disebut financial treadmill atau roda hamster keuangan. Kamu berlari terus, kaki penuh, tapi tetap di tempat yang sama. Dan yang paling berbahaya adalah, kamu bahkan tidak menyadari kamu sedang di dalam jebakan ini. Karena semua terlihat normal. Semua orang juga beli iPhone terbaru. Semua orang juga makan di mall. Semua orang juga pergi ke coffee shop setiap hari. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, pasti normal kan? Salah. Justru karena semua orang melakukan hal yang sama, mereka juga stuck di tempat yang sama. Jebakan gaji tinggi sebenarnya adalah serangkaian pola perilaku dan mindset yang membuatmu tetap broke meskipun pendapatanmu tinggi. Mari saya breakdown komponen-komponen utamanya. Komponen pertama adalah lifestyle upgrade trap atau jebakan peningkatan gaya hidup. Ini adalah kecenderungan untuk meningkatkan gaya hidup sebanding dengan peningkatan pendapatan. Contoh konkret, kamu dulu dapat gaji 5 juta rupiah. Kamu makan di warteg, naik motor, kosan sederhana. Kemudian, kamu dapat pekerjaan baru dengan gaji 10 juta rupiah. Secara otomatis, kamu merasa sekarang sudah cukup mampu. Kamu pindah ke apartemen yang lebih bagus, kamu mulai naik Gojek daripada motor. Kamu makan di mall daripada warteg. Kamu subscribe Spotify Premium, Netflix, Disney Plus. Secara hitung-hitungan kasar, apartemen lebih mahal 1.500.000 rupiah, makanan lebih mahal 500.000 rupiah, transport lebih mahal 300.000 rupiah, subscription 200.000 rupiah. Total 2.500.000 rupiah per bulan, tapi kamu hanya dapat aumento 5 juta rupiah. Jadi sisa yang bisa ditabung mungkin hanya 2.500.000 rupiah. Itu pun kalau kamu disiplin. Kalau tidak, kamu balik lagi ke nol.
Ini yang saya sebut menang perang, kalah pertarungan. Kamu memang mendapat peningkatan income, tapi peningkatan pengeluaran mengikuti dengan cepatnya. Menyisakan sedikit atau tidak ada yang bisa ditabung. Komponen kedua adalah social comparison trap atau jebakan perbandingan sosial. Ini adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain dan mengikuti standar mereka. Di Jakarta ada fenomena yang namanya display culture atau budaya pamer. Orang-orang posting foto makanan di hotel, vacation ke Bali, shopping di Grand Indonesia. Dan secara tidak langsung ini menciptakan tekanan untuk ikutan. Oh, mereka pada makan di sana ya. Aku juga harus. Aku kan punya gaji sama dengannya. Masa aku tidak bisa pergi vacation? Ini sangat berbahaya karena social comparison tidak pernah berakhir. Selalu ada yang lebih flashy, selalu ada yang lebih mahal, selalu ada yang lebih luxury. Dan kalau kamu mencoba untuk mengikuti semua itu, kamu akan terus chase dan tidak pernah merasa cukup. Komponen ketiga adalah future self-delusion atau ilusi diri masa depan. Ini adalah mindset yang membuatmu berpikir, nanti aja deh investasinya, nanti kalau wow sudah stabil, nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih baik. Masalahnya adalah, nanti tidak pernah datang. Karena nanti selalu bergeser. Tahun ini jadi tahun depan jadi 5 tahun lagi. Dan tiba-tiba, kamu sudah 35 tahun, 40 tahun, dan masih bertanya-tanya, uangku kemana ya? Ini yang disebut procrastination on wealth building, atau penundaan membangun kekayaan. Dan alasan utama penundaan ini adalah karena masalahnya tidak terlihat mendesak, karena masih muda, karena masih sehat, karena masih ada waktu, tapi waktu tidak pernah lebih murah dari sekarang. Compounding bekerja berdasarkan waktu. Delay 10 tahun sangat signifikan. Komponen keempat adalah false security trap atau jebakan rasa aman palsu. Ini adalah mindset bahwa gaji tinggi sama dengan aman. Kan aku sudah punya pekerjaan bagus. Kan gajiku sudah cukup untuk kebutuhan. Jadi tidak perlu asuransi, tidak perlu emergency fund, tidak perlu investasi. Ini adalah false sense of security atau rasa aman yang tidak nyata. Karena, coba bayangkan, apa yang terjadi kalau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Atau tiba-tiba sakit dan harus masuk rumah sakit? Atau tiba-tiba butuh biaya mendadak? Kalau tidak ada tabungan, kamu akan terjebak di dalam utang. Dan utang adalah jebakan terbesar dalam membangun kekayaan. Komponen kelima adalah sunk cost fallacy, atau kesalahan biaya tenggelam. Ini adalah kecenderungan untuk terus melanjutkan spending yang sudah menjadi kebiasaan, meskipun sudah tidak masuk akal. Contoh, kamu sudah biasa berlangganan gym Rp300.000 per bulan, tapi terakhir kali ke gym mungkin 3 bulan lalu, tapi kamu tetap bayar. Kenapa? Karena sudah terlanjur bayar. Ini adalah sunk cost fallacy, atau kamu fokus pada yang sudah terlanjur dibayar, bukan pada nilai yang kamu terima. Begitulah juga dengan kebiasaan spending lain. Subscription yang tidak digunakan, membership yang tidak dimanfaatkan, belanja yang karena ada diskon. Semua ini terlihat seperti savings, tapi sebenarnya adalah waste. Sekarang, mari kita breakdown lebih dalam tentang jebakan-jebakan ini dengan aturan-aturan yang harus kamu pahami dan terapkan. Aturan pertama adalah pendapatan tidak menentukan kekayaan. Aturan yang harus kamu pahami adalah besar kecilnya gaji tidak menentukan apakah kamu kaya atau tidak. Yang menentukan adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut savings rate atau tingkat menabung. Contoh matematika sederhana. Skenario A, pendapatan 5 juta rupiah, pengeluaran 4.500.000 rupiah. Tabungan 500.000 rupiah itu 10%. Skenario B, pendapatan 15 juta rupiah, pengeluaran 14 juta rupiah, tabungan 1 juta rupiah itu hanya 6,7%. Mana yang lebih baik? Meskipun pendapatan skenario B 3 kali lebih besar, skenario A sebenarnya lebih sehat karena savings rate-nya lebih tinggi. Ini yang sering tidak disadari oleh orang-orang dengan gaji tinggi. Mereka fokus pada angka mutlak atau gaji 15 juta rupiah, bukan pada persentase atau hanya menabung 6,7%. Aturan kedua adalah inflasi gaya hidup harus dikendalikan. Aturan yang harus kamu terapkan adalah jangan biarkan peningkatan pendapatan sepenuhnya terserap oleh peningkatan gaya hidup. Caramu adalah automate your savings atau otomatisasi tabungan. Setiap kali dapat gaji, langsung sisihkan untuk tabungan dan investasi sebelum kamu punya kesempatan untuk spending.
Ini yang disebut pay yourself first atau bayar diri sendiri dulu. Metode yang saya rekomendasikan adalah langsung saat gaji masuk, transfer 20-30% ke rekening terpisah. Perlakukan itu sebagai pengeluaran yang tidak bisa ditawar. Hidup dengan sisa 70-80%. Ini membalikkan proses tradisional yang biasanya sisa dari pendapatan menjadi prioritas sebelum pengeluaran. Aturan ketiga adalah social comparison adalah musuh diam-diam. Aturan yang harus kamu ingat adalah jangan biarkan sosial media menentukan standar hidupmu. Ingat bahwa yang orang tampilkan di Instagram hanya highlight reel, bukan realita penuh. Ada selisih besar antara apa yang mereka tunjukkan dan kenyataan yang sebenarnya. Saya tidak bilang kamu tidak boleh menikmati kehidupan. Kamu boleh. Tapi nikmati berdasarkan nilai-nilai sendiri, bukan karena tekanan sosial. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar membuat saya bahagia atau hanya membuat saya terlihat bahagia di mata orang lain? Ini adalah pertanyaan yang sangat powerful. Sekarang tentang kekuatan-kekuatan yang bisa kamu manfaatkan. Kekuatan pertama adalah compound interest atau bunga berganda. Ini adalah kekuatan paling besar dalam membangun kekayaan. Bagaimana cara kerjanya? Misal, kamu investasi 1 juta rupiah per bulan dengan return 12% per tahun itu, return rata-rata jangka panjang dari IHSG. Setelah 10 tahun, total modal 120 juta rupiah. Nilai investasi 232 juta rupiah, profit 112 juta rupiah. Setelah 20 tahun, total modal 240 juta rupiah, nilai investasi 1,1 miliar rupiah, profit 860 juta rupiah. Semakin lama semakin powerful. Tapi ini hanya bekerja jika kamu konsisten dan mulai lebih awal. Delay 10 tahun sangat signifikan. Kekuatan kedua adalah multiple income streams atau beberapa sumber pendapatan. Ini adalah safety net atau jaring pengaman yang paling kuat. Kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, kamu vulnerable atau rentan. Kalau kehilangan pekerjaan, income langsung berhenti. Kalau sakit, income langsung berhenti. Tapi kalau punya beberapa sumber pendapatan, bisnis sampingan, investasi, freelance, ada buffer atau ruang aman. Ini yang disebut income diversification atau diversifikasi pendapatan. Kekuatan ketiga adalah financial knowledge atau pengetahuan keuangan. Ini adalah leverage atau daya ungkit yang tidak terlihat. Seseorang dengan financial knowledge yang baik akan membuat keputusan yang lebih baik dengan uangnya. Seseorang yang tidak mengerti investasi akan takut mengambil risiko dan kehilangan opportunity. Seseorang yang tidak mengerti pajak akan kehilangan uang yang seharusnya bisa ditabung. Investasi dalam pengetahuan finansialmu, kursus, buku, coach, adalah investasi dengan return tertinggi. Sekarang mari kita buat skenario konkret dengan dua tokoh berbeda yang punya kondisi sama tapi hasil berbeda. Tokoh pertama, Pak Budi, 32 tahun, karyawan swasta, sudah menikah. Budi bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji 12 juta rupiah per bulan. Istrinya bekerja dengan gaji 6 juta rupiah. Total household income atau total pendapatan keluarga 18 juta rupiah per bulan. Pengeluaran bulanan mereka, cicilan rumah 4 juta rupiah, cicilan motor 1.500.000 rupiah, listrik, air, internet 1 juta rupiah, belanja kebutuhan bulanan 3 juta rupiah, biaya anak sekolah, buku, les 2 juta rupiah, makan di luar, dan entertainment 2 juta rupiah, Gojek dan transportasi 1 juta rupiah, subscription, Netflix, Spotify, dan lain-lain 300.000 rupiah. Total pengeluaran 14.800.000 rupiah. Sisa 3.200.000 rupiah per bulan. Dari sisa ini, Budi tidak pernah konsisten menabung. Kadang ditabung, kadang digunakan untuk keperluan mendesak. 5 tahun berlalu. Tabungan Budi hanya sekitar 15 juta rupiah. Tidak ada investasi. Tidak ada asuransi yang memadai. Sekarang kita lihat skenario berbeda. Tokoh kedua, Pak Chandra, 32 tahun, karyawan swasta, sudah menikah. Chandra juga dapat gaji 12 juta rupiah per bulan. Istrinya dapat 6 juta rupiah. Total household income sama 18 juta rupiah per bulan. Pengeluaran bulanan mereka, cicilan rumah 4 juta rupiah, cicilan motor 1.500.000 rupiah, listrik, air, internet 800.000 rupiah, belanja kebutuhan bulanan 2.500.000 rupiah, biaya anak sekolah, buku, les 2 juta rupiah, makan di luar, dan entertainment. 1 juta rupiah itu lebih hemat, Gojek dan transportasi 700.000 rupiah.
Subscription hanya yang esensial, Rp0. Total pengeluaran Rp12.500.000. Sisa Rp5.500.000 per bulan. Pengelolaan sisa, tabungan darurat Rp1.500.000, investasi reksadana Rp2 juta, investasi saham Rp1 juta, asuransi Rp1 juta. 5 tahun berlalu, tabungan Chandra Rp90 juta itu tabungan ditambah investasi. Investasinya berkembang, sekarang bernilai sekitar Rp150 juta. Chandra juga sudah punya asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai. Apa bedanya? Pendapatannya sama, tapi berbeda dalam awareness terhadap pengeluaran. Chandra sadar bahwa setiap rupiah yang tidak di-track akan hilang. Prioritas savings, Chandra memperlakukan tabungan sebagai pengeluaran yang harus dibayar, bukan sisa. Lifestyle control, Chandra tidak merasa perlu mengikuti standar yang orang lain tampilkan. Long-term thinking, Chandra berpikir tentang 10 tahun, 20 tahun ke depan, bukan hanya sekarang. Ini yang membedakan. Bukan tentang siapa yang lebih cerdas atau lebih sukses, tapi tentang siapa yang lebih sadar dan lebih disiplin dalam mengelola uang. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk keluar dari jebakan ini? Langkah pertama adalah lacak pengeluaranmu. Ini langkah paling dasar dan paling penting. Selama 1 bulan, catat setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Bisa pakai aplikasi seperti Money Manager, Wallet, atau sekadar catatan di HAPE. Yang penting adalah kamu tahu uangmu kemana. Setelah sebulan analisis, apakah ada pengeluaran yang bisa dihilangkan? Apakah ada subscription yang tidak terpakai? Apakah ada makan di luar yang tidak perlu? Ini akan memberimu visibility atau kejelasan yang sangat penting. Langkah kedua adalah tentukan percentage target atau target persentase. Tentukan mau menabung berapa persen dari income. Saya rekomendasikan minimal 20%, ini adalah baseline atau dasar yang bagus. Kalau bisa lebih tinggi, lebih baik. Caranya, langsung saat gaji masuk, transfer ke rekening terpisah sebelum spending. Ini mengubah harapan untuk bisa menabung menjadi sudah ditabung. Langkah ketiga adalah otomatiskan investasi. Jangan bergantung pada motivasi atau kehendak, itu akan habis. Gunakan sistem, atur investasi berulang setiap bulan, gunakan auto debit dari rekening, pilih instrumen yang sesuai dengan risk tolerance atau toleransi risiko. Ini membuat investasi menjadi terjadi dengan sendirinya, terjadi otomatis tanpa perlu berpikir. Langkah keempat adalah bangun emergency fund atau dana darurat. Ini adalah fondasi keamanan finansialmu. Target adalah 3-6 bulan pengeluaran esensial atau utama. Caramu, tabung dulu sampai tercapai sebelum investasi. Kenapa? Karena kalau ada emergency dan tidak ada dana, kamu akan dipaksa untuk menarik investasi, biasanya di saat market sedang turun. Itu sangat tidak menguntungkan. Langkah kelima adalah tingkatkan income skills atau keterampilan pendapatan. Ini yang sering dilupakan. Fokus tidak hanya pada mengatur uang yang ada, tapi juga meningkatkan uang yang masuk. Investasi dalam skill yang bisa meningkatkan earning potensial atau potensi pendapatan, kursus, sertifikasi, networking. Pendapatan yang lebih tinggi memberi lebih banyak ruang untuk menabung dan investasi. Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat powerful. Langkah keenam adalah review minimal setiap bulan. Buat kebiasaan untuk mereview keuangan setiap bulan. Lihat, apakah sudah sesuai target, apakah ada yang perlu disesuaikan, apakah ada pengeluaran tidak terduga yang harus diantisipasi. Ini membuat keuanganmu tetap di-track, bukan sekali atur lalu lupa. Sekarang, saya ingin membahas aspek psikologis yang membuat jebakan ini sangat sulit untuk dihindari. Mengapa orang-orang cerdas, sukses, berpendapatan tinggi tetap terjebak? Alasan pertama adalah sunk cost psychology atau psikologi biaya tenggelam. Ini adalah kecenderungan untuk melanjutkan sesuatu karena sudah terlanjur banyak yang diinvestasikan. Contoh, saya sudah kerja 5 tahun di perusahaan ini, masa pindah? Saya sudah baca 200 halaman buku ini, ya sudah lanjut aja. Dalam konteks keuangan, saya sudah terbiasa makan di sini, saya sudah bayar membership, dan sebagainya. Ini membuat kita melanjutkan perilaku yang sudah tidak masuk akal hanya karena sudah terlanjur biasa. Alasan kedua adalah present bias atau bias sekarang. Ini adalah kecenderungan untuk memberikan lebih banyak bobot pada kepuasan saat ini versus kepuasan di masa depan. Rasa lelah setelah kerja, ya sudahlah enjoy dulu. Nanti juga masih ada waktu untuk menabung. Ini sangat manusiawi.
tapi juga sangat berbahaya karena masa depan diri juga kamu. Apakah kamu akan memperlakukan diri masa depan dengan sama seperti diri sekarang? Alasan ketiga adalah FOMO dan social proof atau FOMO dan bukti sosial. FOMO atau fear of missing out berarti takut kehilangan peluang. Kita takut kehilangan pengalaman, kesempatan, atau status yang orang lain miliki. Ini diperburuk oleh sosial media yang menampilkan highlight reel atau cuplikan terbaik. Hanya yang terbaik dari kehidupan orang lain. Kita membandingkan diri dengan versi kurasi dari hidup orang lain dan merasa tidak cukup. Ini menciptakan kecemasan yang mendorong spending sebagai mekanisme coping atau pengalih. Alasan keempat adalah identity and self-worth atau identitas dan harga diri. Banyak yang mengaitkan self-worth dengan kemampuan spending. Kalau aku tidak beli ini, aku tidak sukses. Kalau aku tidak jalan-jalan, aku tidak layak enjoy. Ini adalah pola pikir yang sangat merusak. Self-worth seharusnya tidak terkait dengan hal-hal materi. Kalau ini beresonansi denganmu, ini adalah area yang perlu digali lebih dalam, mungkin dengan profesional. Alasan kelima adalah comfort zone atau zona nyaman. Mengubah perilaku keuangan memerlukan langkah yang tidak nyaman. Mengurangi spending berarti merasakan pengorbanan. Mengalihkan uang ke investasi berarti kehilangan keamanan dari memiliki cash. Ini membuat perubahan terasa menakutkan, padahal perubahan yang diperlukan. Tapi ingat, comfort zone adalah tempat di mana tidak terjadi pertumbuhan. Sekarang, saya ingin kamu membayangkan dua kemungkinan masa depan. Masa depan A adalah kamu terus seperti sekarang. 5 tahun dari sekarang, kamu masih dapat gaji yang sama atau lebih tinggi. Tapi setiap bulan, dompetmu tetap kosong. Tabunganmu tetap rendah. Investasi? Mungkin masih nol. Ketika ada emergency, penyakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan mendesak, kamu panik. Ketika teman-temanmu bisa membeli rumah, kamu masih kos. Ketika orang-orang di sekitarmu traveling ke luar negeri, kamu masih di kota yang sama. Dan ketika usia 40-an, 50-an, kamu masih bekerja karena tidak punya pilihan lain. Ini bukan karena kamu tidak kerja keras. Ini karena terjebak di dalam sistem yang tidak memberikan ruang untuk wealth building atau membangun kekayaan. Masa depan B adalah kamu mengubah pendekatan. 5 tahun dari sekarang, kamu sudah punya tabungan darurat yang memadai. Kamu sudah mulai investasi, konsisten setiap bulan. Nilai investasimu berkembang, compounding bekerja untukmu. Ketika ada peluang, bisnis, investasi properti, kesempatan lain, kamu punya modal untuk mengambilnya. Ketika emergency terjadi, kamu tenang, karena punya cadangan. Dan yang paling penting, kebebasan finansial mulai terlihat di cakrawala. Kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji. Kamu mulai membangun aset. Kamu mulai punya opsi. Ini adalah masa depan yang tersedia untuk setiap orang yang mau melakukan perubahan. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa lanjut seperti sebelumnya, berharap bahwa someday, somehow, keuanganmu akan beres dengan sendirinya. Atau kamu bisa mengambil tindakan hari ini, mulai lacak pengeluaran, otomatisasi tabungan, bangun kebiasaan yang benar. Ini tidak mudah. Mengubah mindset dan perilaku tidak pernah mudah. Tapi apakah lebih baik daripada 10 tahun lagi masih di posisi yang sama? Saya percaya tidak. Jadi, mulai dari sekarang. Mulai dari langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Karena masa depan finansialmu bukan ditentukan oleh besar kecilnya gaji, tapi oleh keputusan yang kamu buat setiap hari.